gue akuin di ronde keempat gue nggak bisa napas, tapi gue respect sama permainannya, main cantik. Kecewa pasti. Gue mau nanya nih, sebagai promotor, lo berani gak tanding ulang sama Jeffrey Nicole? Kalau bisa rematch nih? Ya kalau Jeffrey berani, ayo aja. Sekarang aja dia udah ngilang, udah kamu gitu. Berani rematch nih? Ya karena memang kalau di pertandingan Pertandingan tinju Superstars Knockout yang menghadirkan El Rumi melawan Jeffrey Nicole berlangsung di Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat. Mereka bertanding sengit hingga 4 ronde. Pada 3 ronde pertama, Jeffrey Nicole tampak mendominasi, namun di ronde keempat keadaan berbanding terbalik lewat serangan-serangan yang dilayangkan oleh El Rumi. Anak Ahmad Dhani pun akhirnya memenangkan pertandingan dengan perolehan poin yang sedikit lebih tinggi dari lawannya. Tapi tak disangka, hasil akhir ini menjadi perbincangan hangat di media sosial X, Twitter, hingga trending topik. Banyak yang tidak menyangka El Rumi akan menang. Coba dong yang ahli tinju, menurut kalian siapa yang menang? Kami GK puas sama hasilnya wakakak, cuit salah seorang warganet. Wajah bingung Jeffrey Nicole jadi sorotan. Tak hanya warganet yang salah menduga hasil pertandingan kali ini. Rupanya, Jeffrey Nicole yang awalnya terlihat sumringah mendadak menunjukkan raut muka keheranan mendengar hasil pertandingan ini. Sontak, hal itu juga menjadi sorotan warganet di X. Jeffrey Nicole kelihatan bingung, saya pun bingung, kita semua bingung, entar gak bingung kalau ut di surga, komentar warganet. Aldi Taher _Indo tolong jelaskan bang, timpal yang lain bercanda. Keduanya mendapat perolehan poin dengan selisih sangat tipis yang menunjukkan baik Jeffrey maupun El Rumi sama hebatnya. Hakim A memberikan poin untuk L 38, Jeffrey 38. Hakim B memberikan L 39, Jeffrey 37, dan Hakim C memberikan L 39, Jeffrey 37. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Mari kita lanjut. Artis tanah air, Raffi Ahmad melakukan ekspansi usaha restoran Rojo Sambal Siaa. Kini, restoran tersebut hadir di permukiman padat penduduk, Jalan Raya Condet, Kelurahan Balai Kambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Awalnya nama restoran ini adalah Rojo Sambal, yang dimiliki oleh Putra. Rojo Sambal diawali dari sebuah usaha UMKM kaki lima pada tahun 2022. Putra lalu mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Raffi Ahmad di bulan Februari tahun 2023. Melihat menu dan potensi dari Rojo Sambal dan sejalan dengan cita-citanya, Raffi kemudian turut berinvestasi. Raffi ingin turut membantu kaum pengusaha kecil UMKM, lalu melakukan investasi di Rojo Sambal yang kini menjadi sebuah brand bernama Rojo Sambal Siaa, kata Putra saat peresmian resto tersebut pada Sabtu tanggal 18 November tahun 2023. Rojo Sambal Siaa menghadirkan beragam menu kuliner favorit dan memiliki ciri khas tersendiri melalui proses pengasapan. Mulai dari ayam asap, bebek asap, ayam goreng, bebek goreng, nasi jeruk, dan nasi bakar. Dengan pilihan menu tambahan berupa tahu, tempe, cah kangkung belacan, dan beberapa minuman pilihan yaitu es jeruk, es kelapa, dan es kelapa jeruk, ucapnya. Putra menambahkan, menu hidangan ini dapat dinikmati bersama dengan sambal mangga, sambal bumbu hitam, sambal bawang. Bahkan disediakan sambal dadak yang pedas dengan rasa yang menggugah selera bagi para pecinta sambal. Beberapa penikmat kuliner mungkin bertanya mengapa daging ayam atau bebek Rojo Sambal Siaa berwarna merah. Hal ini dikarenakan proses daging ayam dan bebek yang diolah oleh Rojo Sambal Siaa ini merupakan ciri khasnya tersendiri, jelasnya. Dia menjelaskan, daging yang disediakan melalui 4 proses untuk mengunggah selera.
Pertama, daging diungkep terlebih dahulu, kemudian daging melalui proses presto, sehingga daging menjadi empuk. Ketiga, daging memasuki proses fermentasi pengasapan. Daging diasap menggunakan panas dari pembakaran kayu dan diletakkan dekat api agar tidak terbakar. Proses pengasapan ini menambah cita rasa dari asap tersebut sehingga juga mempercantik warna daging menjadi warna merah dengan reaksi Maillard. Keempat, proses tahap akhir adalah daging tersebut akan dibakar atau digoreng sesuai permintaan dari pelanggan, imbuhnya. Di waktu bersamaan, Adia Group mendapat hak eksklusif untuk menjalankan bisnis dan memiliki misi untuk membuka 50 outlet Rojo Sambal Siaa di Sumatera dan Jakarta. Di bawah naungan dan manajemen Adia Group, kini Rojo Sambal Siaa turut mengundang para penikmat kuliner dalam peluncuran cabang-cabang di Jakarta, khususnya untuk cabang yang kedua yang berada di Condet pada tanggal 18 November. Sementara apabila digabungkan dengan outlet di luar kerjasama dengan Adia Group, outlet Condet merupakan cabang ke-20, ucap Vice Presiden Divisi Food dan Beverages Bimo Aryo Buwono. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen. Mari kita lanjut. Artis dan presenter kondang tanah air, Raffi Ahmad berbagi cerita tentang perjalanan karirnya sebagai sosok publik figur yang sukses di Indonesia. Raffi Ahmad mengakui sudah 23 tahun berkarya di panggung hiburan dan banyak sekali orang yang menganggapnya selalu hidup enak atas kesuksesannya. Raffi Ahmad mengakui sejak awal berkarir, ia tidak langsung sukses. Dirinya menjalani semuanya secara bertahap, dari yang tidak dikenal sampai akhirnya jadi artis paling sukses di Indonesia dan dapat julukan Sultan Andara. Raffi mengatakan mulai dari tahun 2000 sampai sekarang sudah 23 tahun di entertain merasakan pernah dibayar dari Rp300.000 dan nasi kotak. Tak hanya itu saja, suami Nagita Slavina juga dikenal sebagai pengusaha digital lewat Trans Entertainment, yang dimulai dari sebuah garasi dengan 4 orang karyawan. Berjalannya waktu, Raffi pun berhasil membesarkan bisnis digitalnya dan saat ini, sudah memiliki lebih dari 10.000 karyawan. Selain itu, Raffi Farid Ahmad membeberkan kunci kesuksesannya adalah ia mau belajar dan mencari peluang dalam karir yang ia jalani. Raffi Ahmad tak menampik ketika fokus menjadi konten kreator, ia berusaha belajar menjadi media kreator hingga bisnis kreator. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen. Mari kita lanjut. Saling tantang untuk bertinju terjadi di antara para petarung dalam laga Superstars Knockout. Bahkan, Raffi Ahmad selaku pemandu acara, menantang Ariel Noah adu jotos di atas ring tinju. Hal itu dilontarkan Raffi Ahmad usai ditantang Raja Sabta Oktohari selaku promotor tinju. Okto mengaku siap menggelar event tinju andai Raffi Ahmad bersedia menjadi salah satu petarungnya. Ini acara tinju paling hits dalam sejarah tinju Indonesia. 2 juta penonton. Ini belum selesai, baru permulaan, ujar Raja Sabta Oktohari di laga Superstars Knockout yang digelar di Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat malam. Saya akan kembali lagi jadi promotor tinju, kalau Raffi Ahmad mau tanding lagi tinju, setuju enggak? Berani enggak? Tantang Okto kepada Raffi. Mengaku pribadi yang tidak suka ditantang, Raffi Ahmad menyanggupi tawaran Okto. Hanya saja, ia ingin bertanding dengan lawan yang setara dari segi usia. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton channel ini. Sampai jumpa kembali.